Maka kadang-kadang Bapak Ibu saya khawatir, jangan-jangan nanti 10 tahun ke depan tidak ada lagi solat Jumat jamaah di masjid, takutnya solatnya di rumah masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Komplek Perumahan Permata Ratu Pekanbaru beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati tokoh kita Ustadz Al-Hajj Gohan Matondang, sarjana pendidikan Islam, selaku Ketua Yayasan Pembinaan Mu'allaf Provinsi Riau. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 11 yang baru saja dilantik. Saya pikir warga sini sudah tidak salah pilih lagi. Sambutannya mantap. Dan yang kita muliakan para imam rawatib kita yang sangat indah sekali suaranya. Dan tidak lupa rekan-rekan media yang begitu banyak hadir malam ini, sampai kantong saya penuh dengan clip on. Coba perhatikan ini. Ini sudah berapa banyak nih, baru pertama pengalaman saya ini penuh ini. Ini karena memang eranya era digital. Masyarakat kita sekarang sampai ke pelosok desa mulai senang mendengarkan dakwah-dakwah Islam melalui sosmed, sosial media. Dan saya pun akhirnya mau tidak mau ikut-ikutan jadi ustadz sosmed juga. Alhamdulillah. Tidak lupa orang tua kita juga oneng nih, ya, babe nggak kelihatan, mungkin lagi keluar kota. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah Maulid Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya malam ini sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026 ini. Saya 2 kali hadir di Masjid Al-Muhajirin ini. Kalau tidak salah bulan Januari yang lalu saya juga memberikan ceramah di sini. Momentumnya waktu itu Isra dan Mi'raj, betul? Malam ini alhamdulillah saya hadir untuk yang kedua kalinya, juga tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan tanggalnya pas. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Jadi ini bagi saya luar biasa, setahun 2 kali dari Jakarta datang ke Masjid Al-Muhajirin di Pekanbaru ini. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan saja jamaah tidak bosan lihat saya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kaifa halukum jami'an? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Suaranya kurang menggema karena mic-nya kurang bagus, Ustaz. Mic Ustaz. Kurang jelas tadi, Ustaz. coba. Ya. Iya. Inilah kalau Ustadz TikTok. Saya mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Cuma kalau saya di TikTok itu ceramahnya tidak lurus-lurus saja. Saya banyak diajak dialog lintas agama oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari agama lain. Tapi cara dakwah saya itu yang lembut, yang santun, yang elegan. Karena yang namanya berdakwah itu tentunya tujuannya mengajak. Jangan sampai kita mengejek mereka. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini saya lihat teman-teman media banyak sekali menyiarkan secara live tablik akbar kita malam ini dalam rangka Maulid, agar pecinta sosmed juga tersentuh dakwah-dakwah kita. Betul? Baik dia muslim maupun tidak muslim. Kita tidak bisa mengelak. Memang ini sudah zamannya begitu. Maka kadang-kadang Bapak Ibu saya khawatir, jangan-jangan nanti 10 tahun ke depan tidak ada lagi sholat Jumat jamaah di masjid. Takutnya sholatnya di rumah masing-masing. Cukup pakai audio visual, pakai TV. Yang di masjid cukup imam dan khotib, muadzin 3 orang, jamaahnya di rumah, di kamar masing-masing. Khawatir saya. Serius. Karena apa-apa sekarang sudah mengandalkan aplikasi. Betul tidak? Ini eranya AI. Ya, eranya apa? Artificial intelligence. Kecerdasan yang dibuat. Maka kalau saya ceramah di mana-mana sekarang, kalaupun temanya ceramah Maulid, saya tidak terlalu banyak menyinggung tentang Maulid itu sendiri. Karena memang sudah berpuluh-puluh tahun kita mendengarkan ceramah-ceramah seputar Maulid ini, dan semua kita sudah tahu tentang sirah nabawiyah. Betul tidak? Tetapi dalam dakwah-dakwah saya belakangan ini banyak mengangkat tema-tema yang aktual, yang berkaitan dengan tantangan kehidupan kita di zaman kini. Terutama anak-anak kita, anak-anak zaman Gen Z katanya. Betul tidak? Bapak Ibu, saya kalau memberikan ceramah di negara-negara yang maju di barat, terutama di Amerika, kadang-kadang saya sudah mulai agak khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Apa yang saya khawatirkan dan apa yang saya lihat? Bapak Ibu, saya lihat di Amerika itu sekarang dan juga negara-negara yang maju, taksi itu sudah bisa jalan sendiri tanpa supir. Taksi jalan sendiri tanpa supir. Ya istilahnya autopilot gitulah. Jalan sendiri. Tahu betul mana lampu merah, mana marka jalan, dia tahu. Kemudian saya lihat lagi yang delivery makanan pakai robot. Jadi yang saya bayangkan apa? Betapa besarnya
ancaman pengangguran di masa mendatang. Saya 2 Jumat yang lalu, Bapak Ibu, memberikan khutbah Jumat di Tanah Abang, di pasar Tanah Abang. Begitu saya habis sholat Jumat turun, diantar oleh pengurus, saya melihatlah banyak toko-toko yang pada tutup. Lalu saya tanya itu pengurus, Pak, apa kalau hari Jumat di sini toko-toko pada tutup? Dia bilang apa? Bukan Ustaz, ini tutup bukan karena hari Jumat, memang sudah lama tutup. Kenapa, Pak? Inilah akibat toko-toko online yang begitu banyak, Ustaz, sehingga pedagang-pedagang kita ini yang modal kecil sudah tidak sanggup bertahan lagi. Lalu berapa banyak pengangguran akibat toko yang tutup, akibat taksi yang tidak pakai supir lagi. Jadi Bapak Ibu, ke depan tantangan anak-anak kita itu sangat berat, terutama dari aspek pengangguran itu. Coba saya membaca data perguruan tinggi se-Indonesia secara nasional yang sarjana S1 setiap tahun meluluskan itu tidak kurang dari 500.000 orang setiap tahun sarjana S1. Kemudian sarjana S2 lebih kurang 200-an ribu setiap tahun. Yang S3 juga ratusan ribu. Sampai saya punya salah seorang guru di pesantren kita, lulus S2 dari UI, cum laude, S2 master, melamar dosen, Bapak Ibu, itu ditolak, tidak diterima melamar dosen, padahal cum laude. Gara-gara apa? Kami tidak terima lagi yang S2 Ustaz, kami hanya terima yang S3 doktor, karena yang doktor sudah banyak juga yang pengangguran. Jadi yang saya pikirkan nanti 10 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi terlalu membutuhkan yang namanya kertas ijazah S1, S2, S3. Jangankan S3, Samsung saja sudah mengeluarkan S26. Betul tidak? Samsung sudah berapa S-nya? Sudah S26. Apalah artinya S1, S2, S3 itu? Apa artinya? Berarti 5-10 tahun ke depan ini ancaman pengangguran terhadap anak-anak kita itu luar biasa. Maka ke depan Bapak Ibu, orang melamar kerja itu nanti tidak dibutuhkan lagi ijazah S1, S2, S3. Apa yang diperlukan ke depan ini? Yang diperlukan itu adalah skill. Anda melamar kerja di tempat saya ini, skillmu apa? Anda memberikan benefit apa kepada perusahaan saya? Bukan ijazah. Kalau soal ijazah, sudah banyak pengangguran yang dokter pun menganggur nanti. Karena ke depan itu Bapak Ibu ternyata dunia ini tidak terlalu membutuhkan tenaga manusia. Ini eranya AI. Yang dibutuhkan ke depan itu apa? Tenaga komputer, tenaga robot, AI. Ketergantungan manusia kepada teknologi itu sangat tinggi. Maka mau tidak mau, manusia yang tidak siap menghadapi tantangan zaman yang seperti ini, siap-siaplah pengangguran. Betul tidak? Dan kalau terjadi pengangguran besar-besaran, apa dampaknya? Maka kemiskinan merajalela. Kalau kemiskinan merajalela, maka kriminal semakin meningkat. Betul tidak? Maka tidak heran kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu bikin kamu kafir. Sangat dekat kepada kekafiran kalau sudah miskin. Makanya Bapak Ibu, maaf kalau saya tidak terlalu banyak menyinggung maulid, karena itu biasa kan. Saya ingin memberikan gambaran wawasan nasional bahkan internasional. Maka bekal malam ini tolong dicatat Bapak Ibu, nanti pulang dari sini saya ingin menekankan satu ayat.
Tolong Bapak Ibu nanti buka ayat ini dalam Al-Quran. Diperhatikan, disimak ayat ini. Surat An-Nisa ayat 9. Surat apa Pak? An-Nisa. Ayat berapa Bu? Ayat 9. Apa bunyi ayat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, tahu artinya Pak? Belum tahu. Ngomong-ngomong sudah berapa lama masuk Islam? Dari lahir. Kalah dengan Ustadz Gohan. Ustadz Gohan Matondang ini mu'allaf. Begitu dia masuk Islam dulu, jadi santri saya. Jadi santri saya dulu. Sekarang Masya Allah Bapak Ibu, bahasa Arabnya lebih bagus daripada bahasa Indonesianya. Ini mu'allaf yang luar biasa. Cerdas. Pergi haji saja atas undangan kerajaan Saudi Arabia. Karena mu'allaf berprestasi. Lulus PNS, sudah hampir jadi pejabat. Mundur, orang di mana-mana nyogok pun mau jadi pejabat, betul tidak? Ini sudah jabatan tinggi PNS malah minta mundur. Subhanallah. Kenapa? Dia percaya diri, ingin berdakwah. Dia bilang, kalau saya jadi PNS terus Ustaz, katanya, tidak leluasa saya berdakwah. Ya, dunia saya dunia dakwah. Terus usahamu apa? Usaha saya biarlah saya menjadi pembimbing umat, mengantarkan mereka ke tanah suci, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi pelayan tamu Allah saja. Saya bilang, antum ini bukan cuma berani, nekat. Ya, sudah berada di zona yang aman, berhenti. Jarang orang yang sanggup begitu kalau tidak kuat iman, betul tidak? Di zona yang aman dia berhenti. Kenapa? Karena adanya sebuah keyakinan Allah itu maha kaya, Allahur Razzaq, Allah sang pemberi rezeki itu. Yang penting berusaha, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu tidak mungkin keblangsat, tidak mungkin menderita dia, betul tidak? Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dia bertakwa, maka Allah pasti keluarkan dia dari segala macam kesulitan hidupnya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Maka saya kembali kepada tema tadi. Ayat apa tadi Bu? Masih ingat? Ayat ke-9 surat apa? An-Nisa. Apa bunyi ayatnya? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah kamu merasa takut. Secara implisit ayat ini ingin berkata begini: wahai orang tua muslim, wahai kaum bapak, kaum ibu, hendaklah kalian merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, merasa was-was terhadap apa yang kamu takutkan. Apa yang kita takuti Bapak Ibu? Kata Allah, kalian takut kalau satu hari kalian tiba-tiba mati mendadak tanpa sebab sakit. Kamu dipanggil Allah secara mendadak ke hadiratnya, sementara kamu meninggalkan anak-anak di belakang kamu. Generasi kamu adalah anak-anak yang sangat lemah, terutama lemah keimanannya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah materinya.
maka hendaklah kamu selalu merasa takut meninggalkan generasi yang seperti itu. Oleh karena itu, selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan informasi yang jujur, informasi yang benar terhadap anak-anak kamu. Apa tantangan zaman yang mereka hadapi ke depannya? Sampaikan itu, Pak. Saya lihat yang hadir ini hanya 1-2 orang saja dari kalangan remaja. Selebihnya yang hadir saya lihat rata-rata remako, remaja kolot. Pertanyaannya, kemana anak-anak kita? Anak-anak kita semua hari ini sudah jauh dari agama, betul? Jauh dari masjid, jauh dari nilai-nilai keislaman. Kalau sekarang saja kita ini masih hidup, Bapak Ibu, anak-anak kita sudah jarang yang mau datang ke masjid, apalagi nanti kita sudah meninggal. Ditambah lagi tantangan hidup mereka ke depan semakin berat. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri setelah melihat keadaan dunia ini banyak berkeliling, banyak melihat-lihat, saya sangat khawatir betul, Bapak Ibu Saudara. Karena zaman yang kita hadapi hari ini sangat berbeda dengan zaman kita dulu sebelum tahun 90, betul? Coba Bapak Ibu, sebelum tahun 90 jumlah penduduk di desa jauh lebih banyak daripada orang yang di kota, betul tidak? Dulu perbandingannya lebih kurang 70 penduduk desa, 70% itu penduduk desa, 30% hidup di perkotaan. Tetapi sejak tahun 90 ke atas sampai sekarang ini terbalik. Orang-orang yang tinggal di desa cenderung melakukan urbanisasi ke kota. Sehingga penduduk kota sekarang ini lebih banyak daripada penduduk desa. Kebalikannya, sekarang 70% orang tinggal di kota. Minimal kota kecamatan. Termasuk ustadz-ustadz. Ya, karena ustadz juga manusia. Dia pengen juga hidup yang layak. Maka saya pernah datangi salah seorang dai pedesaan, nangis-nangis dia ke saya datang, "Ustadz, apa yang Anda lakukan sebagai ustadz kota? Saya ingin melaporkan kepada Anda." Dia bilang, "Apa itu?" "Sudah banyak di desa-desa sekarang ustadz tidak jadi sholat Jumat karena tidak ada khotib." "Serius?" Saya bilang, "Iya." Astagfirullahaladzim. Lah ustadznya pada kemana? Dia bilang, "Ustadz pun sudah ikut pindah ke kota." Jadi yang tinggal di desa siapa? Yang tinggal paling hanya guru mengaji. Maksudnya apa? Gurunya yang mengaji, santrinya tidak ada. Ya Allah. Guru mengaji artinya gurunya yang mengaji, muridnya tak ada. Maka sekarang Pak, Bu, akibat urbanisasi ini, orang-orang yang tinggal di kota ini sudah mulai padat. Maka lihat, lahan-lahan kosong di kota atau ada sawah-sawah di samping kota itu sekarang sudah disulap menjadi komplek perumahan, betul tidak? Maka kemiskinan hari ini yang banyak bukan di desa. Di mana yang banyak kemiskinan? Di kota-kota. Sampai anak-anak remaja pun sudah jadi pengemis di kota sekarang. Apa jumpa Bapak Ibu pengemis di desa? Ada? Tidak ada pengemis di desa. Pengemis di kota sekarang. Kenapa? Karena di kota terjadi lonjakan penduduk yang luar biasa. Akhirnya banyak pengangguran. Ini sekarang Bapak Ibu kenyataan hidup kita. Maka ketika saya kebetulan ada pesantren modern yang berbahasa Arab, bahasa Inggris pengantarnya. Saya tekankan kepada santri-santri saya, ketika saya
mensortir mata pelajaran. Ada banyak mata pelajaran itu yang saya pangkas, yang saya anggap itu kurang manfaat di masyarakat. Saya pangkas. Kenapa? Karena saat ini Bapak Ibu Saudara, pesantren-pesantren pun kalau tidak membenahi dirinya, tidak melek teknologi, kalau hanya membaca kitab kuning saja, sementara umat ke depan kadang-kadang tidak membutuhkan ustadz lagi, tidak mau lagi talaki dengan ustadz. Talakinya dengan apa? Dengan komputer. Talakinya pakai aplikasi. Maka kalau pesantren tidak melek teknologi, maka tidak mustahil nanti tamat dari pesantren, ancaman pertamanya pengangguran. Betul tidak? Maka saya bilang kepada anak-anak santri sekarang, ada 3 yang harus dikuasai anak santri. Pertama, harus dia menguasai ilmu agama. Karena sampai kapanpun ilmu agama itu diperlukan. Betul tidak? Sampai kapanpun. Selagi Islam masih ada, maka sampai kapanpun ilmu Islam harus kita tuntut. Yang kedua yang harus dikuasai anak-anak kita sekarang ini, ilmu teknologi, IT. Karena apa-apa nanti sudah AI, apa-apa sudah komputer, semua serba digitalisasi. Betul tidak? Lalu yang ketiga itu apa? Ilmu bahasa. Maka di pesantren saya Pak, itu bahasa Inggrisnya sudah menggunakan Cambridge, matematikanya juga Cambridge. Tidak boleh lagi kita pakai yang standar-standar biasa. Karena saya bilang sama anak-anak, nah, walaupun kamu melihat peluang kamu di Indonesia untuk kerja ke depan itu semakin kecil, tetapi nak, saya bilang masih ada harapan-harapan kalian, lapangan kerja yang sedikit lebih terbuka. Di mana? Bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Di luar negeri masih ada peluang. Kenapa Bapak Ibu? Karena di luar negeri, negara-negara barat hari ini, akibat lonjakan penduduk tahun 2022, genap penduduk bumi ini 8 miliar Pak. 8 miliar penduduk bumi. Akibat banyaknya penduduk bumi sampai 8 miliar, maka orang-orang di barat hari ini cenderung tidak mau lagi menikah. Maka kalau saya jalan-jalan di mal-mal, di jalan-jalan gitu, sekarang ini Pak, di negara-negara barat, lebih banyak yang kita temukan itu orang yang umurnya 30 tahun ke atas ketimbang 30 tahun ke bawah. Kenapa yang banyak 30 tahun ke atas? Karena orang di barat hari ini cenderung tidak mau menikah. Dan kalaupun dia menikah, dia tidak mau menikah yang lawan jenis, nikahnya yang sejenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bisa hamil gak itu? Maka banyak negara-negara barat yang sudah melegalkan nikah sejenis. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat apa? Khawatir tidak sanggup memberi makan anak-anaknya, keturunannya, maka mereka enggan menikah. Akhirnya hidup yang bebas. Maka kalau 30 tahun ke depan penduduk negara-negara barat semakin berkurang, maka peluang kalian bekerja bukan di Indonesia tapi di negara barat. Betul? Tetapi modalmu apa? Kalau kamu tidak punya skill bahasa dan teknologi, maka kamu juga tidak akan bisa kerja di luar negeri sana. Maka anak-anak Pak, saya kasih iming-iming begitu, semangat dia. Gua Ustaz, anak pengen kerja di Amerika Ustaz, anak pengen kerja di Eropa Ustaz. Mereka semua bersaing. Alhamdulillah, karena kita kasih harapan-harapan tadi. Masih ada peluang saya bilang, tapi kamu harus punya skill itu. Kalau kamu tidak punya skill itu, jangan berharap. Coba Bapak Ibu belanja dari mana sekarang? Dari kamar kan? Cukup dari kamar, ya, ketik. Mau belanja apa?
hitungan menit sudah datang depan rumah. Betul? Kalau sekarang yang nganter masih Gojek, ya mungkin 10 tahun ke depan nggak lagi, udah robot yang datang ke rumah. Berarti sudah berapa banyak mengurangi tenaga manusia. Bahkan nanti saya yakin tidak ada lagi PNS. Kantor-kantor pun sekarang sudah banyak yang namanya outsourcing, betul tidak? Kerjanya kontrak saja. Karena ini eranya AI. Maka bagaimana agama di sini, peran agama kita nanti? Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak yang kuat hari ini, terutama kuat imannya nanti, menghadapi kehidupan yang berat seperti itu, bisa stres atau bisa murtad dari agama Islam ini, betul tidak? Makanya Bapak Ibu Saudara, berbekal ilmu agama, tapi kalau tidak punya kekuatan ekonomi juga sangat berbahaya sekali, betul tidak? Berapa banyak sekarang orang tamatan pesantren yang saya jumpai malah murtad. Bahkan ada satu dosen tafsir murtad akibat kemiskinan. Jadi kalau Sayyidina Ali mengatakan kadal fakru ayyakuna kufrun, kemiskinan itu bikin kamu kafir, itu betul. Maka agama Islam ini Bapak Ibu Saudara, agama yang mengajarkan keseimbangan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kejarlah kebahagiaanmu di hari akhirat kelak dengan banyak ibadah. Tapi kamu juga wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia ini. Kamu berada di alam yang nyata, kamu butuh makan, kamu butuh minum. Dan Rasulullah yang jadi panutan kita juga, dia makan, dia minum, dia juga bekerja, betul tidak? Maka dalam doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah dulu yang membuat saya tertarik juga masuk Islam. Sebab saya sama dengan Ustaz Gohan itu, sama-sama tidak muslim kita dulu. Saya masuk Islam lewat sebuah pengkajian dulu. Saya pelajari dulu. 3 tahun saya pelajari agama Islam itu. 3 tahun saya banding-bandingkan antara Islam dengan agama saya dulu. Saya melihat memang konsep Islam itu luar biasa, kekinian, aktual. Makanya Al-Quran kita Bapak Ibu, Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu aktual, Al-Quran itu up to date, kapan saja, di mana saja, betul tidak? Maka wajar kalau kemudian Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi terakhir, yang tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad lagi, dan tidak ada kitab suci sesudah Al-Quran. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir, yang tidak perlu lagi mengalami revisi, karena Allah turunkan Al-Quran sudah lengkap sebagai pedoman umat manusia sepanjang zaman. Subhanallah. Makanya kita harus membaca itu semua. Bagaimana kehidupan Nabi. Kenapa kita penting memperingati Maulid Nabi ini? Dan kita tidak usah berdebat, karena Maulid Nabi ini Bapak Ibu bukan syariat. Maulid Nabi ini, saya ulangi, ini bukan syariat. Maulid Nabi ini bukan ibadah. Maulid Nabi ini bukan ritual yang madah, yang formal. Ini hanya sebuah tradisi. Ini hanya sebuah adat saja. Tidak usah diperdebatkan ini bid'ah atau tidak, boleh atau bid'ah. Tidak usah diperdebatkan itu. Kita masih berdebat soal maulid bid'ah atau tidak. Orang Iran sudah bikin rumah tiap hari. Betul ya? Kita kadang-kadang di Indonesia, Masya Allah, yang mengaku sunni, perdebatan kita ini masih perdebatan kunut dengan tidak kunut, tahlil dengan tidak tahlil. Betul tidak? Orang di Iran sana tiap hari anak-anak kerjanya bikin apa? Bikin rumah. Kita masak tradisi aja diperdebatkan, betul tidak? Ini kan bukan syariat.
Ini kan bukan ritual, bukan ibadah. Ini adat. Ini hanya tradisi saja. Kebetulan ini menjadi salah satu cara untuk kita berdakwah, betul tidak? Ini cara saja, sarana saja ini. Jangan disesat-sesatkan. Makanya orang pesantren bilang apa? At-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, uslub, cara itu lebih penting daripada materinya. Ini cara saja untuk menyampaikan dakwah-dakwah kepada umat kita, betul tidak? Dan dalam momentum yang seperti ini, sedikit-sedikit dibacakanlah sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi, agar anak-anak kita dan kita juga orang tua ini paham, sehingga kita benar-benar ya bangga dan bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang baca sejarah kehidupan Nabi, Pak, Bu, insya Allah hidupnya akan kuat. Hidupnya penuh dengan optimisme. Kenapa? Karena Nabi ini dijadikan Allah qudwah, sebagai contoh panutan. Yang namanya panutan itu kan harus mengalami, dan dia bisa dijadikan contoh, betul tidak? Makanya Nabi kita itu, Pak, Bu, dia lahir saja sudah dalam keadaan yang yatim. Apa? Yatim. Masih dalam kandungan ibunya, sudah meninggal ayahnya. Begitu Nabi lahir dalam keadaan yatim, bukannya diasuh oleh ibu kandungnya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Tapi malah diasuh oleh ibu angkat, ibu asuh, ibu susuan. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Itu apa artinya? Seorang nabi yang besar, lahirnya itu yatim. Umur 6 tahun sudah yatim piatu. Itu apa artinya? Nabi itu memang kalau ingin menjadi pemimpin besar, dia dari kecil saja sudah dididik menjadi orang yang tangguh, yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Betul? Tidak pernah merasakan belayan kasih sayang orang tua. Itulah Nabi. Agar dia tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang serba dimanjakan. Anak-anak kita sering gagal. Kenapa? Karena dimanjakan. Sehingga tidak jadi apa-apa kalau sudah dari kecil, apalagi sampai ayahnya rela dia menipu, rela dia mencuri hanya untuk memanjakan anaknya. Apa yang dia minta dipenuhi oleh orang tuanya. Begitu anak itu besar, bukannya berbakti sama orang tua, malah narkoba, malah pergaulan bebas. Betul tidak? Kenapa? Karena sejak kecil dia tidak dididik menjadi anak yang tangguh. Maka Rasulullah karena diproyeksikan menjadi pemimpin besar di masa mendatang, maka Allah tarbiyah dia masih dalam kandungan ibunya, sudah meninggal ayahnya. Lahir ke dunia ini bukan diasuh oleh ibu kandungnya, tapi diasuh oleh ibu angkat. Gak merasakan belayan kasih sayang orang tua. Umur 6 tahun dia meninggal ibu kandungnya. Begitu meninggal ibu kandungnya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun Nabi meninggal lagi kakeknya. Lalu berpindah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah paman yang miskin. Maka umur 8 tahun Nabi itu tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada pamannya, karena pamannya juga pas-pasan. Maka Nabi di usia itu dia sudah kerja menggembala kambing. Apa pesan orang, apa pesan moral? Menggembala kambing bukan kambing diri sendiri lagi, kambing orang. Pak, bayangin jadi seorang pemimpin besar di waktu kecilnya yatim, tidak pernah merasakan kasih orang tua. Di masa remajanya saja sudah menggembala kambing. Luar biasa tarbiyah ini, betul tidak? Maka seolah-olah Allah yang katakan, Muhammad, kau ini kelak diproyeksikan menjadi pemimpin besar, pemimpin umat manusia. Maka sebelum kau memimpin umat manusia, sekarang kau dilatih dulu memimpin kambing.
menggembala kambing. Diuji dulu mentalnya Nabi itu. Dan ketika Nabi menggembala kambing, kambing yang digembalakan kalau beranak pinak itu banyak. Setiap tahun dia audit itu kambingnya makin bertambah. Artinya dari masa kecil remaja Nabi sudah teruji kejujurannya. Semua dengan kemandirian. Jadi rata-rata Pak, orang yang sukses itu bukan orang yang dimanjakan dari kecil, betul. Tapi orang yang dari kecil dididik oleh orang tuanya menjadi hidup yang prihatin. Maka kalau ada anak-anak yatim sekarang disantuni, saya tidak setuju itu. Makanya zakat itu Pak, zakat itu tidak sah diberikan kepada anak yatim. Keliru kalau bapak ibu berzakat kepada anak yatim. Tidak sah zakat kepada anak yatim. Di mana dalilnya? Ada dalil dalam Al-Quran berzakat kepada anak yatim? Tidak ada. Saya ulangi, tidak sah umat Islam berzakat kepada anak yatim. Tidak sah. Baca dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, di situ tidak ada anak yatim. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Apalagi? Wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8 itu. Ada enggak anak yatim disebut? Tidak ada anak yatim di situ. Jadi Ustaz, makan apa anak yatim kalau tidak ada zakat? Kenapa anak yatim tidak berhak mendapat zakat? Karena anak yatim itu Bapak Ibu Saudara, di dalam agama Islam itu dianggap anak yang paling kaya. Orang kaya boleh nggak menerima zakat? Bukankah orang kaya berzakat? Kenapa kita sebut anak yatim itu anak yang kaya? Karena di dalam Al-Quran ada ancaman dari Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kalian siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang tidak pergi haji. Pendusta agama bukan orang yang tidak puasa. Pendusta agama itu dalam Islam, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik, yang menyia-nyiakan anak yatim, yang tidak peduli kepada anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi anak yatim itu dalam Islam dia tidak mendapatkan zakat, tapi dia mendapatkan nafkah. Dia mendapatkan apa? Nafkah. Nafkah itu tentu setiap hari dia mendapatkannya. Dari mana dia mendapatkan nafkah itu? Dari semua kaum muslimin. Maka saya bilang dia anak yang paling kaya, tidak sah menerima zakat. Hebatnya Islam itu kan kalau sudah bicara kasih sayang. Saya dulu sebelum masuk Islam bicara tentang kasih sayang itu bagi saya cuma teori-teori saja. Tetapi di dalam ajaran Islam itu ada konsep yang nyata. Bahkan diancam pendusta agama kalau tidak peduli sama anak yatim. Betul tidak? Maka kata Islam, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak termasuk orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaramu seperti dirimu sendiri. Inilah kehebatan agama Islam itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau Bapak bilang, kenapa tidak wajib menerima zakat Ustaz? Karena dia adalah anak yang kaya, yang setiap umat Islam wajib ya memberikan nafkah kepada anak itu. Jangan sampai ada anak yatim yang terlantar. Kalau tidak, semua kita dianggap pendusta agama. Hebat tidak ajaran Islam itu Bapak Ibu? Hebat tidak? Maka anak-anak yatim kalau ada di kampung kita ini jangan
bermental cengeng, dimasukkan di panti. Jangan. Didik itu anak yatim menjadi orang yang hebat. Jangan masukkan. Panti itu panti anak yatim, bukan ajaran Islam itu. Bukankah Nabi katakan sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian diasuh dengan cara yang baik dan indah. Lah kalau kita taruh di panti asuhan sana, apa yang terjadi? Dia tidak akan merasakan kasih sayang daripada umat Islam. Jangan sampai dia memang tidak ada ayahnya, tapi ketika orang Islam menyayangi dia, sesungguhnya dia tidak merasa kehilangan orang tua. Betul tidak? Maka disitulah dia berbesar hati, maka dia punya semangat hidup yang luar biasa. Tapi kalau kita taruh di panti, yang paling saya khawatirkan kalau taruh di panti Bapak Ibu, yang terjadi nanti adalah eksploitasi. Betul tidak? Anak yatim dieksploitasi, diperjualbelikan. Yatimnya tetap yatim miskin, yang ngelolanya yang kaya. Ada nggak yang kayak begitu Pak? Ada nggak kita Bu? Banyak. Wah, bahaya kalau sudah banyak ini. Itu faktanya. Maka Rasulullah itu Bapak Ibu Saudara, ya, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemandiriannya itu luar biasa, karena memang dia telah menjadi pemimpin besar. Wong nikah saja Nabi tidak menikahi gadis yang cantik, dia menikahi seorang janda, ya, yang sudah 3 kali nikah lagi. Kenapa? Pertimbangannya Nabi tentu adalah karena Khadijah ini konglomerat, wanita kaya raya, janda yang kaya raya. Karena Nabi dijadikan oleh Allah sebagai Rasul yang kepadanya diwajibkan berdakwah, maka kekayaan istrinya itu dijadikan alat Nabi untuk berdakwah. Kalau sekarang kan kebalik kita Pak. Pendakwa-pendakwa itu kan tadinya miskin, setelah ceramah-ceramah jadi kaya raya. Nah, akhirnya dakwah itu menjadi profesi. Ya, makanya saya Pak tidak mau begitu. Saya ini alhamdulillah dai internasional. Maka kemarin saya ada ceramah di satu tempat, ditulis di situ besar-besar, hadirilah tabligh akbar dalam rangka Maulid Nabi, penceramah Ustadz Nababan dari Jakarta, dalam kurung dibuat dai nasional. Saya bilang kalau ada orang bilang saya dai nasional itu fitnah. Yang benar adalah dai internasional. Saya bilang dai internasional tapi tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena itu tadi kita membaca sejarah Nabi itu istrinya kaya raya, begitu dia menjadi Rasul berdakwah, semua kekayaan istrinya itu dia gunakan untuk memperjuangkan agama Islam. Maka kelirulah kalau ada pendakwa-pendakwa di zaman sekarang ini, dakwah dijadikan profesi, sampai pakai tarif segala macam. Tadinya dia miskin, tadinya dia gembel, gara-gara membacakan 1-2 ayat tiba-tiba jadi kaya raya, kebetulan pandai pula melawak. Inilah sekarang keadaan umat Islam, betul tidak? Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita ulang-ulang membaca sirah nabawiyah ini, ya, lewat peringatan Maulid Nabi, sebetulnya agar kita semuanya sadar, kita melakukan muhasabah. Maka di awal tadi Bapak Ibu, ceramah saya ini apa yang saya bacakan mengawali ceramah saya tadi? Saya bacakan satu ayat firman Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 164. Surat apa Pak? Ali Imran ayat berapa? 164. Apa kata Allah dalam ayat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Kita peringati Maulid Nabi malam ini supaya kita tersadarkan dari ayat yang saya baca tadi. Apa kata Allah dalam ayat itu? Sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kamu. Apa nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita? Saya suka bertanya kepada jamaah. Coba Bapak Ibu saya tanya. Boleh nggak saya tanya Pak? Boleh. Kalau ada pertanyaan kepada Bapak Ibu, wahai Bapak Ibu, wahai jamaah sekalian, kira-kira apa nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita? Jawabnya apa? Nah kan, pasti sama. Di mana-mana kalau saya tanya jamaah, jawabannya sama. Apa? Nikmat iman Ustaz, nikmat Islam. Pasti itu jawabannya. Ternyata bukan itu nikmat Allah yang paling besar. Lalu apa nikmat yang paling besar itu? Ada pada lanjutan ayat tadi. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah ibba'atha fihim rasulam min anfusihim. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dia hadir ke dunia ini, itulah nikmat yang paling besar. Sebab andai kata Rasulullah sampai hari ini belum lahir, mustahil kita bisa beriman kepada Allah. Betul? Kita tidak mungkin bisa beriman kepada Allah Bapak Ibu kalau sampai hari ini Nabi belum lahir. Kenapa? Karena jauh sebelum Nabi lahir, berabad-abad, keadaan manusia wa in kanu fi dhalalin mubin, mereka berada pada kesesatan yang sangat nyata, berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sesat. Kenapa sesat? Karena manusia tidak ada lagi pedoman hidupnya. Jadi kalau saya baca dalam sejarah, sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang beliau dulu menerima wahyu Injil, dan dia adalah Rasul Nabi yang ke-24 dalam pandangan umat Islam. Tapi bagi saya dulu, saya anggap dia Tuhan. Ketika Nabi Isa tidak ada lagi di bumi ini, yang menurut keyakinan kita dalam Al-Quran, Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah, diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi. Kemudian beliau meninggalkan ajaran-ajaran yang sesungguhnya ajaran beliau sama dengan ajaran nabi-nabi yang lain, yaitu Islam, yang intisari ajarannya adalah mengajarkan ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi oleh umat-umat yang datang sepeninggal beliau, ajaran Nabi Isa ini diselewengkan. Ya, maka terjadi perubahan. Dalam keadaan yang begitu, manusia kehilangan arah. Nabi Isa yang tadinya hanya sebatas seorang rasul, yang juga sudah berlalu beberapa rasul sebelumnya yang mengajarkan tentang ketauhidan bahwa Tuhan itu satu, tiba-tiba sepeninggal beliau ada umat yang datang mengkultuskan beliau sampai ke level Tuhan. Sehingga konsep ini sudah 20 abad lamanya selalu menjadi perdebatan yang sengit di kalangan para penggiat ilmu-ilmu kalam. Ini perdebatan yang sengit sepanjang zaman, sudah 20 abad, 2000 tahun lebih. Karena memang rada-rada aneh kalau ada seorang nabi yang notabene nyata-nyata manusia, lahir dari rahim seorang ibu yang walaupun memang tidak lewat proses yang normal, ibunya tidak sempat menikah, tapi dengan izin Allah langsung hamil, diberikan dia Roh Kudus, roh yang suci.
Karena Allah Maha Kuasa, disebutkan dalam Al-Quran, inna matala Isa indallahi kamatali Adama khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa, Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti kejadian Nabi Adam. Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, diciptakan langsung dari tanah, kemudian diciptakan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, jadilah manusia, kun fayakun.